Shalom saudara dalam Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh untuk berada di dalam hadirat Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saya berdoa saudara dalam perlindungan dan dalam keadaan sehat. Mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Bapa, kami datang kepadamu waktu ini. Kami mau menyatukan hati, kami beribadah. Berkat-Mu melimpah. Hadirat-Mu hadir buat kami semua. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat memberikan kekuatan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Iria lalabaya shango, haleluya, haleluya. Iria lalabaya shanda, Iria lalabaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan
terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya Tuhan. Saudara yang membutuhkan jamahan-jamahan Tuhan, mari angkat kedua belah tangan. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang membutuhkan jalan keluar, yang membutuhkan penyediaan dari-Mu Tuhan. Aku berdoa seturut kasih-Mu, seturut firman-Mu. Biarlah Tuhan penyediaan bagi umat-Mu terjadi. Engkau menyediakan kepada mereka, Engkau menyediakan padang rumput hijau, Engkau menyediakan air yang tenang, Engkau menyediakan terobosan baru, Engkau menyediakan jalan keluar, Engkau menyediakan pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, amin, memuji Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, jalan hidup orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pimpin, saudara. Tuhan selalu menetapkan dan sudah menetapkan setiap langkah saudara dan saya, kita semua. Tuhan telah mengukuhkan, Tuhan telah menyediakan, artinya menetapkan hari depan saudara. Semua yang baik. Bagian kita adalah berjalan, dipimpin, mendekat di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita semua pasti sampai ke tujuan-tujuan. Sekalipun ada halangan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada badai, sekalipun ada topan, sekalipun ada musuh. Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang dapat menghalangi untuk Anda, kita semua sampai kepada tujuan. Karena Tuhan sudah menetapkan setiap perjalanan kita, langkah kita. Kita berjalan
tidak ada yang dapat sanggup untuk menjadi penghalang untuk kita masuk ke masa depan. Terus bersyukur. Ingat segala kebaikan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari saudara siapkan Alkitab saudara. Saya akan memberikan sedikit renungan buat kita semua untuk kita dapat makin kokoh, stabil, dan menjadikan firman Tuhan ini kekuatan pegangan buat hidup kita. Saya dorong saudara untuk tetap stabil, jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjauhi ibadah, jangan jauh melangkah, menjauh dari takhta kasih karunia Tuhan. Saat kita terus berada di satu perahu dengan Tuhan, percayalah, Anda dan saya, sekalipun ada badai, kita pasti sampai kepada tujuan masa depan yang penuh pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari buka firman Tuhan dari Alkitab kita, Markus 14, saudara. Kitab Markus 14. Markus 14 ayatnya yang ke-3 sampai ke-7 ya. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan ini, minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk menguburku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia. Untuk mengingat dia. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang Maria yang memberikan minyak narwastu. Untuk kita sering membaca, sering mendengar bagaimana Maria ini memberikan yang terbaik. Saudara dan saya dapat memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang firman Tuhan katakan di sini, Yesus berkata, dan itu yang diberikan itu menyenangkan hati Tuhan. Waktu saudara, kekonsistenan saudara. Saya tahu, kita semua juga tahu, paham bahwa hari ini, waktu ini adalah waktu tersulit barangkali dalam hidup kita. Mungkin hari ini, mungkin ada bagian lain yang kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan mencekam, kita dalam keadaan tidak berdaya, kita dalam keadaan lelah, kita dalam keadaan apapun yang dapat kita sebut untuk kita menjadikan sebuah alasan
untuk kita dapat menghindar, untuk kita dapat mengurangi kedekatan-kedekatan kita, ibadah-ibadah kita ini, untuk kita kurangi hal-hal tentang yang Tuhan, hal-hal yang rohani kita kurangi, kita bahkan kita hindari dulu. Bisa, boleh jadi alasan. Tetapi firman Tuhan ini memberikan penjelasan bahwa sukar sekali Maria ini mau memberikan yang terbaik. Ada saja yang menghalangi dia. Ya, saudara, ketika kita mau memberikan yang terbaik, kita memberikan waktu kita, sekalipun itu sukar, sekalipun ada penghalang, sekalipun ada dibully, sekalipun ada yang mengatakan, buat apa di waktu-waktu seperti ini kamu terlalu banyak berkorban, kamu terlalu banyak ini dan itu untuk sesuatu yang rohani-rohanian. Tidak usah rohani-rohanian. Saudara dikasih Tuhan, kestabilan Maria, kegigihan Maria untuk menyenangkan Tuhan, untuk memberi yang terbaik, mengakibatkan perkataan Tuhan ini melindungi dia, memprotek dia. Tuhan berkata bahwa jangan dia diperlakukan seperti itu. Apa yang dia lakukan ini sedang menyenangkan. Saudara, akan ada perlindungan Tuhan, akan ada lingkaran hadirat Tuhan buat saudara yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, firman Tuhan mengatakan akan selalu diingat. Tuhan akan selalu mengingat segala hal yang saudara korbankan, segala hal yang saudara menderita. Firman Tuhan dalam kitab Matius katakan, berbahagialah orang yang karena namaku engkau dicela, segalamu kepadamu ditimpakan yang buruk, yang jelek, hal-hal yang tidak baik, dihalangi dan sebagainya, dibully dan sebagainya, menjadi rugi dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, atau saya bacakan dari kitab Matius 5 untuk kita jadi kuat, untuk kita sekalipun dalam keadaan yang seperti waktu ini, mari kita tetap stabil, konsisten, konsekuen untuk mendekat dan tidak meninggalkan waktu kita, ibadah kita, tidak meninggalkan iman percaya kita, tidak menjadi lemah, tidak menjadi luntur. Kita memaksakan, kita mendorong seperti Maria. Aku sudah mau beri yang terbaik. Ketika ada yang menghalangi, dia tetap masuk, dia tetap mendorong, dia tetap persembahkan itu, sekalipun itu menghinakan dia, sekalipun ada orang yang menghina dia, sekalipun orang menghalangi dia. Mari, biar itu menjadi bagian kita seperti Maria. Kita mendekat, kita mau menyenangkan Tuhan, sekalipun ada yang menghalangi, sekalipun ada kejadian yang menghalangi, situasi menghalangi, situasi menyulitkan, kita terus mendorong untuk memberikan yang terbaik, untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah, Matius 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bergembiralah, bersukacitalah, karena upahmu besar di sorga. Kata berbahagia artinya diberkati. Kata berbahagia artinya beruntung. Saudara akan hidup dalam keberuntungan ketika Anda memilih. Sepertinya ada yang rugi dalam hidup kita, sepertinya ada yang menjadi tidak nyaman, tapi kita bertekad untuk terus mendorong maju menyenangkan hati Tuhan, mendorong maju mengikuti perintah Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu akan beruntung, pasti akan mendapat keuntungan, pasti akan mendapat benefit, pasti akan ada yang engkau terima, reward yang kau terima, keberuntungan yang menjadi milikmu. Satu hari kelak ke depan, entah di waktu musibah apa, orang akan melihat kenapa hidupnya beruntung, kenapa dia sepertinya selalu ada keberuntungan-keberuntungan. Mari kita pilih orang ini seperti Maria. Dia selalu bertekad untuk terus maju menyenangkan Tuhan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada masa sukar. Dia tidak menjadikan itu alasan untuk menghalangi dia, tidak menjadikan itu alasan untuk dia menjadi tawar hati, untuk menjadi tidak bersemangat, untuk menjadi
tidak mau bergerak maju. Saya berdoa ini semua renungan ini memberikan dorongan kekuatan baru buat kita. Tuhan berkati saudara. Mari kita akhiri ibadah kita waktu ini. Kita berdoa ya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk semua umat-Mu yang berada di program ini, yang sampai penghujung ini berada di program ini. Aku berdoa mujizat terjadi kepadamu. Aku berdoa engkau menikmati pemeliharaan Tuhan. Aku berdoa kesembuhan terjadi kepadamu. Aku berdoa firman Tuhan akan membimbing engkau ke masa depan yang jauh lebih baik dari hari ini. Aku berdoa terobosan-terobosan baru. Aku berdoa Tuhan menjawab doamu. Tuhan membuat engkau mengalami keberkatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari siapkan. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saya berdoa buat saudara. Tuhan, yang terbaik yang diberikan oleh umat-Mu, yang memberikan persembahan, yang memberikan yang terbaik untuk menyenangkan Engkau. Engkau Allah yang selalu mengingat apa yang dibuat. Engkau Tuhan yang tidak pernah tidak mengingat. Engkau Tuhan yang tidak akan lupa dengan perbuatan baik umat-Mu. Tuhan, berikan, limpahkan kepada mereka hujan berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi atasmu. Amin. Siapkan hati saudara untuk kita akhiri, dan berkat Tuhan menyertai hidup saudara. Angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, untuk kita diangkat dan tinggal dengan Tuhan dalam kekalahan yang abadi sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara.